Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kulkas 2 pintu ya teman-teman. Jadi untuk kulkas ini dia keluhannya itu tidak dingin ya, tidak dingin. Dan dari fisik untuk kulkas ini sudah diganti kapilernya ya. Jadi kapilernya itu sudah dimodifikasi. Jadi bukan memakai kapiler bawaan, pipa kapiler bawaan. Ini sebelumnya sudah dikerjakan oleh teknisi lain. Nah, di sini kapilernya dia dilewatin belakang ya. Belakang, kemudian di sini ya. Nah, oke. Jadi di sini kita akan cek untuk kerusakannya kira-kira ada di bagian mana, apakah dari kompresor ataukah ada kebuntuan freon atau ada kebocoran. Oke, seperti apa video pengecekan dan juga perbaikannya? Simak aja terus sampai selesai. Oke, jadi ini pertama saya tes dulu ya untuk kompresornya, dia masih mau bekerja atau tidak. Ini kabel power saya tancapkan dan berbunyi ya teman-teman. Berbunyi, jadi kita nggak pakai tang ampere, kita cuman tes aja kerja dari kompresornya. Biasanya kalau kompresor dia rusak, baik itu nggak mau muter pistonnya ataupun putus kumparannya, dia pasti nggak jalan. Jadi biasanya overload. Kalau overload biasanya karena ini ceket dalamnya. Kalau nggak jalan sama sekali itu biasanya kumparannya putus gitu. Nah ini tadi kan dia berbunyi ya di start awal. Kemudian langkah pertama untuk pengecekan ya, itu perlu sekali diperhatikan sebelum teman-teman lihat ke yang lainnya. Maksudnya sebelum teman-teman ngecek ke bagian yang lainnya, itu pertama di pipa pres itu teman-teman raba dia hangat atau tidak, kemudian di dryer juga dan juga body gitu. Karena untuk syarat untuk sirkulasi freon itu dia kerjanya normal, pipa press itu dia yang menuju kondensor. Jadi kondensornya itu harus hangat. Nah kondensornya itu tempatnya di pipa press ini masuk ke body. Jadi pipa press body harus hangat karena itu adalah kondensornya harus hangat. Kemudian di dryer atau filter dryer itu juga dipastikan harus hangat gitu. Karena syarat utama sirkulasi freon itu bisa bekerja dengan lancar itu seperti itu. Jadi hangat. Sedangkan untuk kapiler dia biasanya panas ya. Ya juga hangat juga, cuman hangatnya itu cuman di ujung, nggak sampai di dalamnya gitu. Nah untuk proses hangatnya itu untuk kulkas berbeda-beda ya teman-teman. Ini sebagai ini aja penjelasan aja, sebagai sharing. Jadi untuk hangatnya body, hangatnya derajat itu setiap kulkas berbeda-beda tergantung dari ukuran kompresor dan juga kulkasnya. Biasanya kalau kulkas yang besar-besar, ukurannya yang besar-besar itu proses sirkulasi freonnya itu dia agak lambat karena volume dari pipanya itu dia panjang. Karena panjang, akhirnya agak lama untuk hangatnya itu, hangat bodinya. Biasanya bodinya hangatnya sebelah kanan dulu, baru dia kirinya, baru di dryernya baru hangat gitu. Jadi bertahap. Kalau untuk kulkas segini 2 pintu kecil biasanya nggak lama ya, biasanya beberapa menit sudah hangat untuk kondensor dan juga dryernya. Nah di sini sudah saya tunggu tadi sekitar mungkin 3 menitan ya, di durasi video sekitar 3 menitan. Kalau untuk kulkas yang normal, untuk pipa press dan juga body itu dia harusnya sudah hangat ya untuk waktu yang segitu. Nah di sini di kulkas ini nggak ada hawa hangat sama sekali. Nah cuman sedikit aja di pipa pressnya, apalagi dryer sama sekali nggak hangat gitu. Kemudian juga kalau semisal ya teman-teman tunggu setelah ditancapkan kompresornya, ditunggu beberapa menit untuk pipa pressnya itu hangat, kemudian bodinya nggak hangat,
dan di teman-teman pegang di dryernya itu adem, dingin, nah itu bisa dipastikan dia buntu ya, karena dryer menumpuk di dryer, freon menumpuk di dryer, akhirnya timbul dingin di situ. Nah itu sudah dipastikan buntu freonnya gitu. Oke, jadi ini untuk memastikan freonnya masih ada atau tidak, buntu atau tidak, nanti seperti biasa ini dilepas ya. Jadi kita buang dulu freonnya, kita buka pipa segelnya, kira-kira ada freon yang keluar atau enggak. Kalau freonnya keluar berarti tidak ada kebocoran, jadi bisa dipastikan kulkasnya buntu gitu. Cuman kalau dibuka ternyata freonnya sedikit, berarti kulkas itu ada kebocoran. Oke, ini saya cabut dulu kabel powernya ya. Kemudian ini pipa isinya atau pengisian freonnya kita lepas. Oke, kita lepas dulu, kita buka ya segelnya. Ya, freon kedengeran ya, freonnya keluar anginnya. Nah ini masih banyak ya, masih banyak freonnya, masih lumayan banyak. Ini kemudian kita buka ya di kaplernya, jadi entah itu dari atas ataupun di sini. Jadi ini kita apa namanya, nanti kita potong kira-kira ada freon yang keluar dari situ atau enggak, karena biasanya itu freonnya itu dia numpuk di dryer karena buntu. Jadi dari kondensor ini ya, ini kan pipa kondensor, ini masuk ke dryer. Nah itu biasanya dari dryer itu dia freonnya tidak bisa bersirkulasi menuju evap, jadi bisa dikatakan dryer atau kaplernya itu buntu, akhirnya freon numpuk di dryernya gitu. Jadi kalau teman-teman ngecek kulkas yang buntu itu diperhatikan, ini harus dilepas dulu sebelum teman-teman buka atau las. Takutnya nanti kalau nggak dilepas nanti dia bisa meledak ya nanti ya gitu. Jadi freonnya bisa, dryernya bisa pecah nanti. Nah di sini juga saya kasih tahu juga, di sini kan untuk pemasangan kaplernya disambung ya teman-teman, di shock menggunakan pipa kecil seperti ini. Jadi dari ujung ini dia di shock, disambung baru ke atas. Nah untuk cara seperti ini itu sebenarnya salah ya. Ini salah karena apa? Di sini di sambungan ini itu dia rawan kotoran, itu dia rawan kotoran masuk di sini ya. Oli juga rawan dia terjebak di sini. Jadi kayak oli trap gitu, semacam oli trap. Jadi kalau disambung seperti ini nanti kurang lancar untuk sirkulasi freonnya dan juga olinya gitu. Jadi biasanya olinya itu pada numpuk di sini, kotoran-kotoran pada numpuk di sini, akhirnya buntu. Jadi freonnya nggak bisa bersirkulasi gitu. Jadi untuk perbaikan seperti ini itu salah ya. Jadi kalau bisa jangan disambung seperti ini. Kalau bisa dari kapiler itu dia langsung masuk ke ujung dryer, jangan di shock seperti ini gitu. Oke, kecuali teman-teman ngesoknya di sini ya, mungkin karena pipa kapiler kan ada ya yang pipa kaplernya ukurannya besar, nggak bisa dimasukin di ujung dryer, itu mungkin bisa disoknya itu di ujung dryernya langsung gitu, jadi nggak kayak gini pemasangannya. Oke, ini coba kita coba lepas dulu ya di sini ya, di sini, karena kita akan coba ada freon yang keluar atau tidak. Kita coba di situ, takutnya dia buntunya itu di sambungannya itu ya teman-teman. Nah nggak ada keluar freon. Nah cuman di sini saya pegang itu adem ya freon. Kemudian kita lepas di ujung sini, di setelah sambungannya, sebelum sambungannya. Oke, nggak keluar juga teman-teman ternyata. Kemudian kita lepas di ujung ini ya, di atasnya. Dan nggak keluar juga ya.
Oke, jadi ini kita sudah kita lepas ya di bagian sambungan-sambungan dryernya, dan ternyata nggak ada freon yang keluar di sini. Nah, ini untuk kulkas ini sudah dipastikan dia ada kebutuhan freon ya teman-teman. Jadi karena tadi kita buka pipa segelnya itu masih banyak freon, Nah, kalau freonnya masih banyak berarti dia bisa dipastikan itu dia buntu gitu, buntu freonnya. Oke. Nah, untuk buntunya itu bisa jadi dari sini ya, dari sambungan ini. Jadi freonnya itu dia tidak bisa bersirkulasi dengan bagus, akhirnya buntu. Nah, ini nanti untuk pengerjaannya nanti di sini kita akan ganti dryernya, kemudian di kaplernya ini nanti kita akan langsungkan ke filter dryer, jadi nggak pakai sambungan ini tadi. Kita akan lihat nanti seperti apa ya hasilnya setelah kita vakum dan juga isi freon. Oke, langsung kita kerjakan. Nah, ini tadi kan setelah kita lihat ya, di sini ternyata kaplernya itu dia sudah diganti dengan ukuran yang lebih besar. Jadi ini bukan bawaannya ya. Jadi mengapa tadi dia di shock itu karena mungkin di sini nggak bisa masuk ke ujung dryernya ya, jadi ngesoknya salah. Dan pipa kaplernya ini pun dia ukurannya besar ya. Jadi untuk kaplernya ini di sini dia ukurannya itu kalau nggak salah yang 0,31. Jadi yang diameter dalamnya itu 0,31. Kalau di pasaran namanya belinya ya kapler tipe 31 gitu aja ya. Ini tipe 31, sedangkan untuk bawaannya ini 28, 0,28 mm gitu diameter lubangnya gitu. Nah, jadi ini untuk kapler nanti kita akan standarkan ya. Jadi kita akan ganti dengan ukuran yang 0,28 ukuran kaplernya, karena untuk kulkas itu standarnya ya, kulkas untuk 2 pintu bagusnya itu dia pakai kapler yang ukurannya 0,28 gitu. Jadi menyesuaikan di kompresornya. Di sini menggunakan kompresor 1/6. Oke, jadi ini kapler nanti kita akan rubah ya. Kita akan ganti dengan kapler yang baru yang ukurannya 0,28. Oke. Ini pertama kita lepas dulu ya covernya. Cover dari evapnya yang atas ya, untuk kita ganti kaplernya. Oke, ini sudah kita lepas untuk covernya, dan ini kita potong ya kaplernya untuk kita ganti dengan kapler yang baru, kapler yang ukurannya 0,28. Oke ya, ini untuk kaplernya dia ukurannya lebih kecil. Nanti ini kita pasang 2,5 meter ya teman-teman. Jadi untuk kulkas 2 pintu itu 2 sampai 2,5 meter untuk panjang pemasangannya. Cuman di sini kita akan kita akan pakai 2,5 meter ya. Kita ukur dulu, setelah itu baru kita ganti. Oke ya, jadi ini untuk kaplernya kita lewatkan saja melalui pipa pembuangan ya teman-teman, biar lebih rapi. Jadi sebelumnya ujungnya itu ditekuk seperti ini dulu ya, ditekuk seperti ini supaya gampang nanti masuknya. Kita masukkan di pipa pembuangannya. Liternya jadi sebelumnya kita lepas dulu ya heaternya supaya lebih gampang. Nah, ini pipa pembuangannya, lubang pembuangan ini ya teman-teman. Ini ya, kita masukkan di situ.
Nah, ini di lubangnya biasanya terdapat semacam kayak saringan, itu teman-teman ini aja dilubangi saja nggak apa-apa supaya kabelnya bisa masuk. Tinggal didorong aja ke bawah. Cuman mungkin kalau untuk lokasi yang pembuangannya itu dia berbelok pipanya mungkin agak susah ya. Kalau seperti itu mungkin teman-teman bisa pakai cara dilubangi belakangnya, jadi lewat belakang aja. Jadi pemasangan kapiler lewat pembuangan itu dia lebih rapi ya sebenarnya dibandingkan lewat bawah. Sudah mentok ya. Coba kita lihat bawah, di bawah. Oke, ini sudah keluar, tinggal kita ini aja. Oke, ini sudah keluar ya, tinggal kita tarik aja. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi sudah kita pasang kabelnya, sudah kita masukkan tadi di bagian ini ya, pipa pembuangannya. Nah, ini sebelum kita las, ini jangan lupa ujungnya dirapikan dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita las saja di bagian ininya, sambungan evapnya. Sebelumnya ini untuk heaternya kita rapikan lagi ya seperti semula. Oke, kemudian kabelnya kita kembalikan lagi dengan pelan-pelan ya, karena di sini rawan patah. Oke, kemudian kita pasang saja dan kemudian kita las. Ini untuk pemasangannya kalau bisa agak panjang ya masuknya ya. Masuknya kabel itu agak panjang, jangan sedikit masuknya, nanti takutnya buntu. Oke, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita las. Tinggal kita las. Untuk apinya pakai api yang kecil ya, supaya lebih aman. Jadi untuk pengelasan evap itu bagusnya menggunakan las oksigen seperti ini ya. Jadi tidak resiko kalau menggunakan las yang portable. Kalau nggak hati-hati biasanya bisa terbakar. Oke, ini sudah kita las seperti ini ya. Kemudian nanti tinggal kita pasang dryer, kita ganti dryer, kita vakum dan kita isi freon yang baru. Oke, ini nggak kita rapikan dulu, ini kita biarkan seperti ini. Oke ya, ini tadi kabelnya sudah kita pasang, kemudian ini tinggal kita las saja. Sebelumnya kita ganti dulu ya dryernya, filternya ini kita ganti dengan filter yang baru. Jadi ini kita potong saja. Sebelumnya ini kapiler yang lamanya kita lepas dulu aja ya, kita kelentek saja. Oke. Jadi pemasangan seperti ini itu dia lebih rapi ya kalau lewat pipa pembuangan. Nah, ini untuk dryernya sudah kita siapkan, kita ganti baru. Untuk dryernya wajib. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman nangani kulkas buntu itu untuk dryernya kalau bisa diganti ya, jangan sampai nggak diganti. Ini kita rapikan dulu sebelum kita pasang seperti ini.
Jadi kalau teman-teman pakai cara seperti ini ya terserah untuk merapikannya seperti apa. Oke, ini kita putar-putar seperti ini menggunakan dryer supaya lebih rapi ya. Tadi ukurannya kita pakai 2,5 meter ya untuk ukuran panjang kapilernya. Nah, sudah selesai. Kemudian ini kita rapikan dulu ujung dryernya seperti biasa sebelum kita pasang, kita alas. Oke, seperti ini. Kita masukkan di ujung dryer kurang lebih sekitar 1 cm. Kemudian kita pasang di pipa kondensernya, kemudian baru kita alas. Oke. Ini tinggal kita alas. Oke ya, untuk dryer sudah kita pasang. Kemudian jangan lupa untuk sambungan-sambungan pipa-pipanya ini kita las semuanya ya teman-teman. Jadi kita las ulang supaya lebih awet untuk sambungannya. Dan untuk mengantisipasi barangkali ada bocor di situ karena sambungannya lama, sambungan lama, las-lasan lama maksudnya. Oke. Jadi semua ya, kalau bisa semua sambungan-sambungannya itu dilas semuanya. Teman-teman perhatikan. Sebelum kita isikan freon yang baru. Kemudian tinggal kita isi, maksudnya kita pasang pipa pengisiannya. Jadi tadi untuk sambungannya sudah kita las semuanya ya teman-teman. Sudah kita pasang pipa isinya. Oke, sudah kita selesai untuk pemasangan dryer, filter dryer. Untuk pengelasan sambungannya juga sudah selesai dan pipa isinya juga sudah kita pasang. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pemvakuman dan pengisian freon. Ini kita siapkan manifoldnya ya. Pastinya ini manifold kita pakai yang 2 sisi. Cuman kita pakai 2 selang saja ya di sini. Oke ya, ini sudah kita pasang manifoldnya. Jadi pemasangannya seperti ini, seperti biasa. Untuk low press kita pakai low press yang selangnya masuk ke pipa isi, kemudian yang tengah masuk ke mesin vakum. Oke, ini mesin vakum langsung saya nyalakan. Kemudian ini jangan lupa ditutup ya. Yang sebelah kanan karena nggak dipakai, yang sebelah kiri kita buka. Oke, dan ini jarumnya dia nanti akan terus turun di angka
di bawahnya min 0 dia akan turun. Nah, untuk pemvakumannya kita akan tunggu sekitar 10-15 menit, itu tergantung dari mesin vakumnya. Karena ini kita pakai mesin vakum yang besar, kita nggak perlu nunggu lama-lama. Kalau teman-teman pakai mesin vakum yang kecil, itu diusahakan untuk pemvakumannya agak lama ya, setengah jam nggak apa-apa, 20 menit kalau pakai yang kecil. Oke, ini kita tunggu sampai proses pemvakuman selesai, nanti baru kita isi dengan freon. Oke, jadi ini untuk pemvakumannya sudah selesai ya. Jadi ini sudah 15 menit. Ini tinggal kita tutup ya. Jadi untuk selangnya, kerannya kita tutup terlebih dahulu sebelum kita mematikan mesin vakum. Kemudian ini untuk mesin vakumnya tinggal kita matikan. Oke, kemudian kita lepas selangnya, kita ganti di tabung freonnya ya, untuk kita isikan freonnya. Sebelum kita isi freon, ini kita buang dulu sisa angin yang ada di pipa tadi karena habis kita lepas. Jadi kita buang menggunakan pipa ini, keran yang sebelah kanan. Oke, sudah selesai. Kemudian ini baru langsung saja kita isikan freonnya ya. Ini langsung saja kita isi freonnya. Ini kita isi di kondisi mesin mati atau kompresor mati, itu di angka sekitar 80 lebih ya, 80 lebih PSI. Kemudian kita tutup. Selesai. Kemudian langsung kabel power kita tancapkan. Oke, kita tancapkan kabel powernya. Ini untuk kompresor sudah bekerja, dan ini untuk tekanan freonnya nanti dia akan turun terus ya, akan turun terus. Nah, di pengisian pertama seperti ini teman-teman harus perhatikan. Jadi untuk pengisiannya ini nanti kita pakai 10 PSI ya. Jadi kita nggak pakai patokan ampere, kita pakai patokan tekanan freonnya, kita pakai 10 PSI untuk kulkas 2 pintu. Jadi itu berlaku di kulkas 2 pintu ataupun 1 pintu. Nah, ini sekarang untuk tekanannya masih di bawah 10 PSI ya. Ini kita tambahkan lagi. Jadi diperhatikan kalau dia pas waktu mesin pertama nyala, tekanannya itu dia turun terus di bawahnya 0, itu bisa kemungkinan itu ada kebuntuan freon ya. Kalau dia turun terus untuk ininya, apa namanya, tekanan freonnya. Oke, jadi kita perhatikan dulu, kita cek di pipa pres. Nah, pipa pres seperti yang tadi saya bilang itu harusnya hangat. Ini sudah mulai terasa hangat. Nah, untuk bodi pun sudah mulai hangat ya teman-teman. Ini sudah mulai hangat. Kemudian derajarnya belum terlalu hangat. Ini kita harus sabar, harus kita tunggu dulu sampai freon itu dibias benar-benar sudah bersirkulasi semuanya gitu. Kita tunggu sekitar kurang lebihnya 5 menitan ya, atau 10 menit. Kalau dia nanti untuk pipa pres, bodi dan juga dryernya sudah hangat, berarti untuk spraynya itu nggak ada masalah, dia sudah bersirkulasi dengan baik gitu. Cuman kalau teman-teman tunggu 10 menit lebih ternyata tidak ada hangat sama sekali, hangatnya kurang merata, nah itu kemungkinan masih ada kebutuhan freon. Jadi untuk freonnya itu dia tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Oke, ini kita tunggu dulu beberapa saat ya, sekitar 10, atau mungkin teman-teman kalau ragu, teman-teman bisa tes aja setengah jam atau lebih sebelum teman-teman segel ya, sebelum teman-teman segel pipa isinya. Oke, ini kita tunggu dulu sampai dia benar-benar stabil. Kalau untuk tekanannya sendiri dia sudah di 10 PSI ya teman-teman, jadi sudah pas.
Ini tinggal kita tunggu saja sampai freonnya itu dia sudah merata. Oke, jadi ini untuk dryernya sudah hangat ya teman-teman, sudah hangat, pipa press hangat, bodi pun juga hangat. Kita cek di evapnya. Oke, dan di sini untuk pendinginannya dia sudah mulai merata ya. Jadi di sini sudah mulai ada bunga esnya, ngembun bunga es, dan rata di semua pipanya, di semua pipa evapnya ini dia sudah mulai ada bunga esnya. Jadi ini untuk sirkulasi freonnya bagus ya, bisa saya katakan bagus, karena kalau dia ada kebuntuan biasanya nggak rata. Jadi biasanya cuma satu baris saja, satu baris pipa aja yang ada bunga esnya. Nah di sini dia kelihatan sudah rata ya. Jadi ini sirkulasi freonnya nggak ada masalah, dia bagus, sudah lancar. Kemudian tinggal kita segel aja ya, tinggal kita segel. Dan untuk tekanannya pun juga sudah stabil di 10 PSI. Oke, tinggal kita segel. Jadi untuk penyegelan kita segel permanen ya, kita tidak menggunakan pentil, karena ada beberapa rekan-rekan yang mungkin menggunakan pentil, jadi nggak dilas, nggak disegel las dengan las. Itu biasanya kalau umurnya lama di sealnya itu, seal pentilnya itu biasanya bocor karetnya. Nah itu bagusnya seperti ini ya, disegel permanen, jadi lebih awet untuk mengantisipasi dia tidak bocor. Oke, sudah selesai ya, sudah selesai kita segel. Jadi ini sudah selesai dikerjakan untuk kulkasnya, dan ini covernya nanti tinggal kita rapikan saja. Oke, jadi seperti itu ya video perbaikan kulkas tidak dingin, kulkas 2 pintu kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.